Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Erika yang sekarang diwakili oleh Pak siapa ini? Kemarin Pak Mukti, kemarin di Sorong Selatan ya. Kemarin saya ingat Pak Mukti di Sorong Selatan. Kok Pak Mukti sudah ada di sini? Berarti hebat juga ya. Ya. Luar biasa ya Pak Mukti. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Juga kepada Bapak Kesiang nanti. Soalnya tadi kita punya kakak ganteng juga Pak Kepas Kalasuat, jangan salah aja. Ya, katanya nama orang Papua terlalu cantik jadi susah bicara. Baik, mohon dimaafkan saja kakak karena tadi dia sudah bilang namanya cantik sampai saya tidak tahu membacanya bagaimana, bolak balik ya. Baik, sudah disampaikan tadi dalam sambutan oleh Pak Mukti apa sih itu BPH, apa tugasnya, dan rasanya teman-teman kalau saya terlalu lama bicara Pak Mukti izin nanti mereka juga ada pertanyaan nih terakhir yang ingin ditanyakan, jadi kalau saya sita waktunya untuk komunikasi saya rasanya salah. Jadi terima kasih untuk kehadirannya teman-teman. Mudah-mudahan setelah mendengar seminar umum dari Pak Mukti sebagai perwakilan dari BPH, tidak lagi menyalahkan Petra, tidak lagi menyalahkan BPH, karena tadi sudah disampaikan bahwa produksi kita yang sedikit terus menurun, yang sampai tahun ini kayaknya kita tetapkan untuk tahun depan itu sekitar cuma 670 ya barel ya, yang targetnya terus turun, tapi berusaha memenuhi kebutuhan seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Saya tidak tahu apa kekurangan kita, mungkin dari Petra mungkin bisa dibikinkan usulan supaya kita juga minta tambahan dari BPH mungkin, karena kebutuhan kita memang jumlah penduduk sudah semakin besar. Apa yang disampaikan tadi kakak sekda kita, mewakili kakak sekda tadi kakak Kepas, tahun dulu itu ada pembangunan di Seget ya, kita punya satu kilang di situ ya, dulu dibangun zaman Belanda, kapasitasnya mungkin 10.000 barel per hari. Seiring dengan perjalanan waktu, penyusutan dan lain sebagainya, mungkin sekarang sisa 6.000 ya, atau 5.000. Nah, sementara jumlah penduduk, jumlah kendaraan terus bertambah, ini yang jadi problematika. Mudah-mudahan dengan seminar ini, rekan-rekan semua yang hadir di sini, silakan tanya sama BPH Migas, apa kendalanya, bagaimana, siapa tahu ada solusinya seperti apa, bagaimana penanganan, silakan diomongkan, dan mudah-mudahan masukan dari rekan-rekan kita menjadi perhatian juga bagi BPH untuk ketersediaan BBM di kemudian hari untuk wilayah Papua Barat. Satu lagi mungkin tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan PGN, ini demi kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong khususnya, luasnya Kota Sorong dan Papua Barat pada umumnya. PGN mungkin masalah yang kemarin masih ada soal penyerahan itu ya pipa ya, PGN Kapolda Papua, kemudian dari Kapolri, sekarang jadi menteri, itu dekat dari tanah Papua itu. Orang juga betul dari kata Popande itu. Dari mana? Dari Sorong. Sorong. Jadi provinsi Papua Barat yang dibuat oleh ada yang dikonsumsi ini yang akan menjadi provinsi terakhir yang akan menyelesaikan Republik Indonesia ini. Apabila diketuai dengan baik, maka akan menghasilkan berkat bagi seluruh negara ini dan bangsa ini akan menjadi makmur dan sukses. Gitu. Saya agak keras ya, saya keras. Saya ke sana pelan, tapi ini pusatnya di sini. Jangan kita hanya seminar-seminar, tapi aslinya otherwise yang dimau by law tidak ada hasil. Lebih baik berikan dia neror dan mata kain, kamu carikan sendiri baru kau ikannya kasih kita makan, kita payah, kita beli. Itu baru namanya
sukses untuk berhasil mengelola sumber daya alam dan dimanfaatkan untuk kepentingan negeri ini. Jadi Pak Pertamina dan Migas, tolong informasikan sampai ke pusat maupun di bawah pusat, sampaikan semua informasi ini supaya jangan kita minta yang lain. Kesejahteraan diperhatikan lewat pelatihan bagi kita masyarakat ini, baik kerajinan tangan, perbengkelan, supaya mereka tuh punya hasil dengan apa, bantuan CSR kepada masyarakat wilayah sekitar itu. Jangan semua dari pemerintah, sebagian dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah-wilayah itu. Nah, sehingga masyarakat itu tidak datang demo-demo. Ya, saya kemarin hari Jumat lalu saya pergi di Walio, ada dibuka satu sumur baru, sumur minyak baru di Walio. Kemudian mereka ada bawa alat untuk mendeteksi di dalam laut. Saya sudah lihat alatnya di sana di Walio. Dan saya terharu. Dari itu saya masuk tadi bahwa mama yang tadi umurnya dari tua, umurnya sampai 56 tahun dan susunya sudah susut, tetap masih bisa terus, masih tetap awet. Apa artinya itu? Bagaimana kita yang sebagai pemimpin bisa merasakan hasil itu? Dan dikatakan bahwa setiap orang yang kerja dengan setia, dengan jujur, bergerak kecil, dia akan berkembang berkat yang besar, jadi pemimpin dan menjadi sukses di tanah ini. Pak, kita minta 10% dari BBA Migas, mana gasnya, mana minyak mana? Kita tidak tahu. Sehingga seminar umum ini, masyarakat dari wilayah yang dihadirkan di sini, tolong tanyakan kepada narasumber supaya menjelaskan berapa yang untuk negara, berapa yang untuk provinsi, berapa yang untuk kabupaten kota, berapa yang untuk masyarakat. Dijelaskan di sini supaya mereka itu jadi semakin tahu. Saya pikir dengan demikian, semoga seminar ini membawa berkat bagi kita semua. Selamat siang, terima kasih. Dewa Boh, Wadwe Dahasmu, semoga Tuhan memberkati kita. Selamat siang Bapak dari BBA Migas, dari tim Pertamina dan Bapak dari pemerintah daerah. Perkenalkan, saya Daud dari perusahaan gas negara atau sekarang lebih dikenal dengan Pertamina Gas Negara. Kami di sini sebagai operator untuk jaringan pipa gas yang di rumah tangga di Kabupaten Sorong. Jadi dari proyek pipa gas PGN ini sebetulnya dibangun dari tahun 2013 Pak. Dari tahun 2013 kemudian di tahun 2015 itu PGN dipercaya untuk mengoperasikan pipa yang ada. Cuman pada saat dioperasikan oleh PGN itu jaringan pipa yang ada di Kabupaten Sorong itu pada saat coba dialirkan itu dari setelah dicek sama tim PGN itu masih banyak yang belum layak istilahnya gitu Pak. Kemudian karena PGN sudah ditunjuk sama BP dari Migas untuk mengoperasikan, PGN coba untuk mengoperasikan, cuma kebetulan pada saat itu PGN hanya bisa mengoperasikan di satu kelurahan saja Pak. Satu kelurahan dari 7 kelurahan yang sudah dipasang jaringan pipa gas. Kenapa PGN hanya merupakan satu jaringan saja? Karena yang lainnya itu pipanya mengalami kerusakan yang cukup parah gitu Pak. Cukup parahnya gimana? Pipanya banyak bocor di titik-titik itu banyak putus pipanya Pak. Sementara kalau karena pipanya itu posisinya tertanam di dalam tanah, kami untuk mencari titik kebocorannya juga kesulitan. Gimana kayak gitu? Kenapa itu pipa itu jaringan itu banyak yang bocor? Informasinya Pak, kan kebetulan tahun sebelumnya itu PGN juga belum ditunjuk. Informasinya di tahun 2013 itu secara keproyekan itu sudah dipasang,
Cuman di tahun 2014-2015 pipa belum dioperasikan. Di tahun 2014-2015 informasinya kebetulan ada proyek infrastruktur dari pemerintah daerah. Karena jaringan pipa itu belum ada yang mengoperasikan, kemungkinan dari pemerintah itu harus berkomunikasi ke bagian mana juga belum tahu juga, sehingga kontraktor yang di lapangan itu juga tidak ada pengawasan dari infrastruktur pipa gas, sehingga pipa gas itu banyak terkena pekerjaan proyekan jalan sama saluran air gitu Pak. Informasinya kayak gitu. Jadi PGN pada saat itu hanya bisa mengoperasikan satu lokasi aja yang dirasa pada saat itu masih cukup aman untuk dioperasikan. Adapun selanjutnya untuk kedepannya gimana? Untuk kedepannya yang lebih tahu detail untuk rencana hal itu adalah dari Bapak dari Dirjen Migas ya Pak. Kalau Bapak mungkin tadi kebetulan di BPH Migas apa ya Pak? Dari tim BPH Migas sebenarnya buat masyarakat yang membutuhkan informasi dan kelengkapan informasi lainnya juga bersama ini sih.